Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, muslimah YouTube dimanapun Anda berada, semoga di malam yang sunyi ini, sunyi jugalah batin kita dalam ketenangan, sehingga di malam hari, setengah malam, seperempat malam, ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah dengan batin yang sunyi dan tenang, kita bisa lebih serius, bisa lebih fokus dalam doa-doa kita kepada Allah di tingkat batin dan psikologis kita, dan berdoa dengan serius, penuh fokus di tingkat mental. Itu adalah yang disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan jaminan terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dikarenakan ketika kita tidak serius, tidak fokus dalam doa-doa kita di tingkat batin, maka doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah sampai bertahun-tahun tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah, dikarenakan terhalangi oleh mental batin kita sendiri. Dan itu telah saya bahas di sesi-sesi sebelumnya. Kalau Anda belum menyimak dan menontonnya, dipersilahkan Anda membuka file video saya yang lain. Dan kali ini saya akan membahas satu lagi penyebab dari tidak terkabulnya doa kita dan melemahnya power kekuatan doa kita, disebabkan oleh pikiran dan batin kita yang egois. Dan ini jauh hari, 1500 tahun yang lalu, Rasulullah meskipun tidak pernah belajar ilmu psikologi modern, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya dari Abu Darda radhiyallahu an, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya adalah doa yang paling mustajabah. Di atas kepalanya ada malaikat yang telah diutus Allah, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Hadis riwayat Muslim. Ada rahasia besar mengapa Rasulullah bersabda dalam hadis ini, bahwa ketika kita mendoakan orang lain itu lebih mustajabah, lebih makbul, lebih dikabulkan oleh Allah dibandingkan kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Dan ini tidak akan pernah kita temukan jawabannya, rahasia besar apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, kalau kita tidak membedahnya secara psikologis manusia. Bagi kita dan mungkin kebanyakan Anda, kalau berdoa kepada Allah, tentu yang didahulukan adalah kepentingan, kebutuhan diri kita sendiri. Paling jauh, sejauh doa kita, paling kita hanya mendoakan orang-orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak kita. Bahkan terpikir pun di mental dan pikiran kita, kita tidak akan pernah berpikir
berdoa bangun malam sehabis sholat tahajud hanya untuk mendoakan orang lain yang bukan siapa-siapa kita. Sebagai contoh, misalkan Anda terdesak oleh masalah hutang, ditagih leasing dari kendaraan yang Anda kredit ataupun dari hutang Anda ke saudara ataupun ke teman, dalam keadaan-keadaan tertentu yang terdesak tersebut, di pikiran kita biasanya tidak akan pernah ada orang lain melainkan aku dan aku yang lagi membutuhkan, aku yang lagi terdesak. Dan ini lumrah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berdoa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa doa yang paling mustajabah adalah ketika kita mendoakan saudara kita. Dalam pengertian ini Rasulullah tidak pernah menyebutkan bahwa doa kita lah yang mustajabah, tapi ketika kita mendoakan orang lain itulah yang mustajabah dikabulkan oleh Allah. Secara ilmu psikologi, apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini adalah benar adanya, dikarenakan ketika kita mendoakan orang lain, ego keakuan kita akan menghilang. Dan dalam ilmu psikologi, pikiran manusia itu membentuk gambaran, membuat gambaran atau visual dalam imajinasi kita. Misalkan Anda menginginkan uang tertentu dengan jumlah sekian, 1 juta ataupun berapapun, Anda menginginkan mobil, motor dan yang lainnya, itu akan membentuk gambaran visual di mental pikiran kita. Dan dalam keadaan-keadaan terdesak, misalkan angsuran dari kredit yang harus segera dibayarkan ataupun hutang yang segera harus dibayarkan, maka ketika kita berdoa dalam mental yang seperti itu, gambaran di mental kita adalah kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, dan berbagai pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Dan itu akan membentuk ego, keyakinan yang akan semakin menguat di mindset pikiran kita, bahwa akulah yang menderita, akulah yang lagi kesusahan, akulah yang sedang terdesak oleh hutang dan lain-lain. Dan dalam hadis ini Rasulullah memberikan solusi agar doa kita itu diijabah oleh Allah dengan seketika. Doakan orang lain, doakan saudara kita, sehingga mental block, ego, keakuan dari penderitaan kita itu menghilang. Karena secara psikologis, orang bukan hanya egois tentang harta benda yang dimiliki, bahkan dalam penderitaan, dalam kesusahan, hal-hal yang membuat dirinya susah pun itu akan menjadikan mental egois dalam pikiran dan hatinya. Dan dengan keegoisan dari pikiran kita yang menghilang, kita juga menyertakan saudara kita dalam doa-doa kita, maka kesedihan kita, kesusahan di pikiran kita yang menganggap bahwa akulah yang paling menderita, akulah yang paling membutuhkan, juga akan larut dan menghilang. Dan inilah rahasianya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan garansi ketika kita berdoa untuk orang lain, saudara kita, maka doa kita dijamin mustajabah, dijamin makbul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini tidak akan pernah datang tiba-tiba, kecuali kita berlatih diri menyertakan orang lain dalam doa-doa kita, sehingga keegoisan kita yang merasa paling menderita di dunia itu melebur dan menghilang. Dan hijab di mental psikologis kita dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tidak terhalangi oleh batin pikiran kita sendiri. Dan tentu saja seperti yang digaransikan oleh Rasulullah, doa kita mustajabah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.